Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pratama Portal Tegalung dengan NIM 210-2003 dari Prodi Teknik Mesin Reguler B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alat ukur pada laju aliran. Latar belakang dari makalah saya yaitu di mana dalam pabrik pengolahan banyak dilengkapi dengan berbagai macam alat pengoperasian di mana setiap peralatan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Untuk mencapai hasil yang diinginkan maka diperlukan peralatan pendukung. Salah satu pendukung yang penting dalam suatu pabrik yaitu peralatan instrumen pabrik. Peralatan instrumen merupakan bagian dari kelengkapan keterpasangan. Peralatan yang dapat digunakan untuk mengetahui dan memperoleh sesuatu yang dikehendaki dari suatu kegiatan kinerja peralatan mekanik tersebut. Salah satu peralatan instrumen yaitu alat ukur pada laju alir, di mana diperlukan untuk menentukan proporsi dan jumlah bahan yang mengalir keluar dan masuk dalam proses tersebut. Dengan kata lain, pengukuran laju alir menunjukkan berapa banyak fluida yang digunakan atau didistribusikan dalam proses. Pengukuran laju alir dapat ditentukan dengan mengukur kecepatan cairan atau perubahan energi kinetiknya. Dan perbedaan tekanan yang terjadi pada saat cairan melintasi pipa sangat mempengaruhi kecepatan suatu aliran fluida. Di mana luas penampang pipa sudah diketahui, kecepatan rata-rata merupakan indikasi dari laju alirnya. Banyak metode yang sudah dikenal untuk pengukuran laju alir cairan. Alat yang dapat digunakan disesuaikan dengan sifat fluid tersebut, seperti kebersihannya, kejernihan, kotoran yang terdapat pada fluida, sifat basah, kering, erosif, korosif, uap, seluri, multifase, kekentalan, dan lain-lain. Selain itu dikaitkan dengan sifat aliran seperti turbulensi dan laminar. Di sini saya mengambil dua contoh alat pada alat ukur laju aliran yaitu venturimeter dan nozzle. Baik, di sini kita akan mengetahui apa fungsi dari alat laju aliran, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana cara perawatan alat laju aliran pada pipa. Kita masuk ke venturimeter. Venturimeter adalah jenis flow meter yang bekerja berdasarkan prinsip persamaan Bernoulli, di mana prinsip venturimeter ini dikemukakan oleh Giovanni Battista Venturi. Oleh karena itu perangkat ini dinamakan dengan venturimeter. Tapi pertama kali digunakan dalam aplikasi pengukuran praktis oleh Clemens Hartzell. Venturimeter ini adalah flowmeter tipe heat differential yang mengubah energi tekanan menjadi energi kinetik, di mana perangkat ini banyak digunakan di industri pengolahan air atau WTP, kimia, farmasi, dan pengolahan minyak dan gas untuk mengukur laju aliran fluida di dalam pipa. Cara kerja dari venturimeter ini yaitu berdasarkan prinsip persamaan Bernoulli, yaitu tekanan berkurang dengan meningkatnya kecepatan, di mana bagian persilangan tenggorokan kurang dari bagian persilangan pipa saluran yang masuk. Sebagai bagian persilangan dari pipa aliran masuk ke tenggorokan akan berkurang, kecepatan cairan akan meningkat, dan karenanya tekanan akan menurun. Karena penurunan tekanan, perbedaan tekanan dibuat antara pipa alir masuk dan di bagian tenggorokan venturimeter. Perbedaan tekanan ini dapat diukur dengan menggunakan manometer diferensial antara bagian aliran masuk dan bagian tenggorokan, atau menggunakan dua pengukur pada bagian aliran masuk dan bagian tenggorokan. Perbedaan tekanan melalui pipa dihitung setelah mendapatkan laju alirnya. Di mana cara penggunaan dari venturimeter itu venturimeter banyak diaplikasikan di berbagai sektor industri seperti menghitung laju aliran cairan yang dikeluarkan melalui pipa. Di sektor industri digunakan untuk menentukan tekanan volume gas yang ada di dalam pipa, aliran bahan kimia di dalam pipa, dan banyak juga digunakan dalam proses pengolahan limbah, di mana pipa berdiameter lebih besar digunakan. Bahkan digunakan di bidang medis untuk mengukur laju aliran di daerah bagian arteri. Digunakan juga pada sektor industri di mana pemulihan tekanan tinggi diperlukan. Cara perawatan dari venturimeter ini yaitu dengan memeriksa visi dari luar venturimeter, lalu membuka dan atau melepaskan venturimeter dari perangkat instrumennya, dan ketiga melakukan pembersihan dari kotoran yang ada pada venturimeter, dan yang terakhir yaitu pemasangan kembali venturimeter pada alat instrumennya setelah melakukan pengecekan.
Baik, kita masuk ke alat ukur kedua, yaitu nozzle, di mana nozzle ini adalah bagian yang paling ujung di sebuah rangkaian dari selang atau tabung. Secara umum, nozzle adalah komponen mekanis yang berbentuk saluran dan memiliki luas penampang bervariasi. Kecepatan fluida yang mengalir melalui nozzle ini biasanya digunakan sementara sesuai dengan tekanannya. Fluida yang mengalir melalui nozzle akan lebih cepat, namun tekanan yang dihasilkan bisa saja menurun. Kita masuk ke dalam fungsi dari nozzle yang penting, yaitu nozzle memiliki fungsi untuk merubah energi tekanan serta panas menjadi energi kinetik. Yang kedua, untuk mengarahkan pancaran jet fluida di sudut tertentu. Ini dikenal dengan sebutan sudut nozzle. Lalu, nozzle berperan besar pada mesin turbo karena mampu menghasilkan energi yang memanfaatkan energi kinetik dari fluida. Hal tersebut terjadi pada mesin turbin uap, air, dan juga gas. Nozzle tidak hanya bisa digunakan untuk fluida jenis cairan ataupun air, tetapi juga bisa mengatur aliran uap dan serta gas. Penggunaan nozzle pada dunia engineering yaitu berfungsi sebagai penyemprot bahan bakar ke dalam ruang bakar pada mesin diesel. Nozzle juga digunakan pada mesin turbin uap, turbin gas, turbin air, mesin jet, dan jet propulsion. Nozzle juga dipakai untuk tujuan pengukuran seperti venturimeter. Nozzle juga dapat menghinakan udara dari kondenser dan mampu memompa air pada boiler dan menjadi air mancur buatan. Cara kerja dari nozzle ini dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sebelum pengkabutan, di mana sebelum pengkabutan fluida, gas, udara, atau air memiliki tekanan yang tinggi, mengalir dari pompa injeksi melalui saluran di bagian nozzle holder dan akan langsung menuju ke bagian oil pool yang terletak pada bagian bawah nozzle body. Dan yang kedua yaitu saat penginjeksian, di mana saat tekanan ini oil pool akan naik, maka hal ini akan membuat tekanan pada permukaan ujung nozzle. Jika tekanan yang ada melebihi kekuatan pegas pada nozzle, maka nozzle needle ini akan terdorong ke bagian atas nozzle secara otomatis terlepas dari nozzle body. Hal ini yang akan membuat nozzle menyemprotkan gas atau udara atau air. Yang ketiga yaitu akhir penginjeksian. Maksudnya itu sementara pada saat pompa injeksi berhenti mengalir, maka fluida atau gas atau udara yang secara otomatis turun. Posisi tersebut akan membuat tekanan pada pegas mengembalikan nozzle ke dalam posisi awal. Di saat yang bersamaan, nozzle needle akan bertekanan dan membuat saluran tertutup. Di mana cara perawatan nozzle ini tidak jauh beda dengan venturimeter, di mana kita memerlukan memeriksa visi luar terlebih dahulu, lalu membuka atau melepaskan nozzle dari pakai instrumennya. Yang ketiga, melakukan pembersihan dari kotoran yang ada pada nozzle. Dan keempat, pemasang kembali nozzle pada alat instrumennya. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Salam sejahtera untuk kita semua.